muda dalam sejarah, 7 pemuda yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Jogja Hebat akan menyampaikan hasil pengajian yang saya peroleh beberapa tahun yang lalu di Pondok Al-Ikhlas, yaitu pengajian tafsir Quran yang diadakan setiap hari. Pengajian ini kurang lebih 2 tahun yang lalu saya ikuti, yaitu pengajian yang membahas surat Al-Baqarah ayat 249 sampai 252. Di sana dinyatakan kalau tentara Talut itu akan menyerang tentara Jalut, tentara yang jahat. Pada waktu itu cuaca sangat panas, dan waktu melakukan perjalanan, Talut berkata, "Hei umatku, kita akan mendapat ujian dari Allah, kita akan mendapat ujian berupa air. Nanti kita akan melewati sebuah sungai. Nanti barang siapa yang mengambil air terlalu banyak atau meminum terlalu banyak, maka dia bukan umatku. Dan barang siapa yang tidak meminum atau hanya mengambil secikuk, maka dia adalah pengikutku." Dan ketika melewati sungai tersebut, maka banyak sekali tentara-tentara yang meminum air dalam jumlah yang banyak, dan hanya sedikit yang tidak meminumnya atau meminum hanya sedikit. Kemudian ketika bertemu dengan tentara musuh, maka tentara yang meminum terlalu banyak ini tidak mempunyai rasa percaya diri, tidak yakin kalau dia bisa menang. Mereka merasa khawatir, mereka merasa tidak sanggup untuk menghadapi tentara musuh. Hal ini karena apa? Karena dari sejak awal perjalanan mereka hanya sampai di ujung bibir saja. Sementara tentara yang tidak meminum atau hanya meminum dalam jumlah yang sedikit, dia mempunyai rasa percaya diri yang tinggi. Dia yakin dengan pertolongan Allah. Dia yakin kalau dia pasti akan menang karena Allah akan membantunya. Hikmah apa yang bisa kita ambil dari ayat ini? Yaitu ketika kita mendapati sebuah larangan Allah, walaupun larangan itu kecil, maka janganlah engkau lakukan, karena ini adalah ujian Allah. Karena hal ini menunjukkan tingkat kepatuhan kita kepada Allah. Dosa yang kecil kalau ditumpuk, lama-lama akan menjadi besar. Dalam hidup kita akan mengalami kesulitan. Oleh karena itu, kalau kita mengalami kesulitan, kita jangan berputus asa. Karena orang Islam adalah orang yang kuat, orang yang tangguh, dan orang yang tidak berputus asa. Kalau kita mengaku orang Islam tapi masih berputus asa, tapi masih bermalas-malasan, tapi masih sholatnya jarang-jarang, maka berarti dia belum Islam. Islam adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisah-pisahkan. Islam ya sholat, Islam ya kerja, Islam ya zakat, Islam ya puasa, semuanya jadi satu kesatuan. Jadi nggak bisa aku Islam kok KTP. Yang namanya Islam bukan dilihat dari KTP-nya, tapi dilihat dari perilaku kita sehari-hari. Tapi hal ini janganlah melihat atau mengatakan A, si B, si C belum Islam. Tapi ini semua kita gunakan untuk membentengi diri kita, untuk evaluasi diri kita supaya tidak keluar dari rel-rel keislaman. Baiklah, kalau kita orang Islam diwajibkan untuk menuntut ilmu, baik berupa ilmu agama maupun ilmu dunia. Kita diwajibkan menuntut ilmu dari bayi sampai ke liang kubur. Saudara-saudaraku seiman seluruh dunia,
kita diwajibkan untuk menuntut ilmu. Dan ketika kita mengikuti pengajian itu adalah suatu hal yang sangat bagus, karena mengikuti pengajian bisa meningkatkan keimanan, bisa meningkatkan semangat hidup, bisa mempererat silaturahim, dan juga bisa untuk sama-sama saling berkomunikasi tentang pekerjaan atau tentang bisnis dan lain-lain. Dan kalau kita akan lebih bagus lagi kalau dalam pengajian itu kita menulisnya, karena ingatan kita itu terbatas. Kadangkala pada saat mendengar pengajian kita teringat, kita bersemangat, tapi 10 hari atau 30 hari atau beberapa bulan yang akan datang kita akan lupa dengan apa yang telah kita dapatkan, apa yang telah kita dengar. Akan tetapi kalau kita menulisnya, maka hal itu bisa kita buka secara berulang-ulang. Seperti contohnya ayat yang tadi tentang tentara Tolut yang mempunyai keimanan hanya sampai di ujung bibir saja. Oleh karena itu mereka tidak punya rasa percaya diri, mereka merasa tidak sanggup menghadapi tentara musuh. Hal ini, kata-kata yang keimanan mereka hanya sampai di ujung bibir, saya benar-benar menyentuh pikiran dan hati saja. Saya ketika malam hari melewati jalan ini, saya ketakutan. Ketika membaca ayat ini, ketika saya mengetahui ayat ini, saya langsung berkata, ketika melewati jalan ini yang gelap, tanpa penerangan, hampir tanpa penerangan, karena adanya cuma penerangan dari rumah satu penduduk ke penduduk yang lain, dan itu jaraknya sangat jauh. Ketika melewati ini, saya berkata, setan tidak bisa menampakkan diri karena aku bertakwa. Setan tidak bisa menampakkan diri karena Allah melindungiku. Sepanjang jalan ini saya selalu mengatakan itu, dan setelah itu saya menikmati ketika melakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Jogja hebat.